Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Febri Setiawan. Pada video kali ini saya akan melakukan penggantian baterai pada HP Xiaomi Mi A1 yang sebenarnya ini sudah sedikit terlambat karena baterai sudah melembung dan merusak bodi atau membuat sebagian layarnya terlepas. Oke, langsung saja kita ke HP-nya. Pertama, kita bongkar atau buka terlebih dahulu backdoor dari HP ini. Untuk caranya, lepaskan terlebih dahulu SIM tray. Setelah itu lepaskan sekrup pada bagian bawah HP ini, lebih tepatnya berada di samping kiri dan kanan lubang charger. HP ini menggunakan sekrup yang sama dengan HP iPhone, sehingga saya menggunakan obeng ini. Obeng dari Cellkit dengan seri CK6108. Dan yang akan kita gunakan adalah obeng bintang ukuran 0,8 atau model PE 0,8 mm. Biarpun HP Mi A1 memiliki kepala sekrup dan posisi yang sama dengan iPhone, namun untuk membuka HP ini sangatlah berbeda. Jika iPhone setelah melepaskan sekrup adalah membuka bagian layarnya, pada HP ini setelah melepaskan sekrup kita membuka bagian belakangnya. Saya akan menggunakan plat tipis untuk mencongkel backdoor secara perlahan. Saya pernah membuka HP tipe ini. Pada HP ini fingerprint tidak menyatu dengan backdoornya, sehingga tidak perlu khawatir kabel fleksibel fingerprint putus karena tertarik saat melepaskan penutup bagian belakang. HP Mi A1 ini HP yang rilis pada tahun 2017 akhir dan menggunakan chipset Snapdragon 625. HP ini juga memiliki RAM 4GB dan dua varian internal yaitu 64 dan 32GB. Biarpun Mi A1 ini dari Xiaomi, namun sistem operasi yang digunakan bukan MIUI, melainkan Android One. Tentunya ini bagus karena tidak ada bloatware yang banyak memakan sumber daya dari HP, sehingga HP terasa lebih ringan menjalankan aplikasi. Hal tersebut dikarenakan Android One merupakan sistem operasi stok Android murni, tanpa modifikasi dari Xiaomi. Selain Mi A1, produk Xiaomi lain yang menggunakan Android One adalah Mi A2 dan Mi A2 Lite. HP dari Xiaomi ini sangat laku di pasaran karena menurut saya produk dari Xiaomi ini memiliki harga yang murah dan kualitas yang bagus. Bahkan HP di rumah saya satu keluarga menggunakan merek Xiaomi. Meskipun beberapa HP saya ganti custom ROM karena memang firmware dari Xiaomi menurut saya terlalu berlebihan, sehingga sumber daya dari HP jadul seperti contohnya Redmi 3S kewalahan. Hal yang paling sering dirasakan pada HP Xiaomi jadul adalah notif penyimpanan hampir penuh, padahal HP hanya diinstal WhatsApp dan media yang disimpan pun tidak melebihi 2GB. Setelah casing atau penutup belakang terbuka seperti ini, kita tinggal lepas saja baterai dan ganti dengan baterai baru. Baterai yang akan saya pasang adalah merek Lens. Baterai ini dibeli langsung oleh yang punya HP, saya hanya dimintai tolong untuk mengganti saja. Saya pun juga baru tahu ada baterai HP merek Lens. Setahu saya, Lens itu salah satu hukum fisika yang menjelaskan tentang medan magnet, arah arus induksi atau semacamnya. Mungkin produsen dari baterai ini menggunakan merek Lens karena terinspirasi dari hukum Lens juga. Untuk kalian yang sudah memakai baterai smartphone dengan merek ini, silahkan tuliskan pengalamannya di kolom komentar agar orang lain juga tahu tentang kualitas baterai ini. Beberapa andalan dari baterai ini yang tertera pada kemasannya adalah double IC protector, jenis baterai lithium ion, full cell, dan memiliki kapasitas 25% lebih besar daripada kapasitas baterai ori dari HP ini. Coba kita hitung kapasitas baterai Lens ini. Jika baterai bawaan dari HP ini memiliki kapasitas 3000 mAh,
dan baterai lens ini memiliki kapasitas 25% lebih besar, maka kapasitasnya adalah 125% dikali 3000 mAh atau 3750 mAh. Ini berarti 750 mAh lebih besar daripada baterai bawaan dari HP ini. Mi A1 menggunakan baterai model BN31. Model ini sama dengan model baterai HP Redmi Note 5A dan Redmi Note 5A Pro. Untuk harganya ini kemungkinan antara 50 sampai 100 ribu rupiah. Bagi kalian yang menggunakan HP lebih dari 4 tahun atau tidak ganti HP selama lebih dari 4 tahun, harusnya sudah perlu mengganti baterai HP. Karena kebanyakan pasti sudah mengalami penurunan kapasitas atau penurunan daya simpan. Dan tidak sedikit baterai yang mati total atau tidak menyala sama sekali. Hal ini wajar terjadi karena smartphone yang kalian pakai menggunakan baterai dengan jenis lithium ion ataupun lithium polimer. Setiap baterai tentunya memiliki siklus charging masing-masing. Siklus charging dari lithium ion seperti di video saya sebelumnya adalah 500 sampai 1000 cycle. Siklus hidup ini adalah jumlah toleransi baterai dicas penuh dan dikuras habis sebelum mengalami penurunan performa ataupun rusak bahkan mati. Jika kita setiap hari perlu mengecas baterainya 1 kali, maka toleransi baterai dapat bertahan kurang lebih antara 1,5 sampai 2,5 tahun. Itu pun jika kalian menggunakan baterai dengan kualitas bagus, semisal baterai ori ataupun baterai dengan merek-merek yang sudah terpercaya. Jika kalian menggunakan baterai abal-abal, tentunya tidak akan seawet itu. Dari pengalaman yang saya alami, baterai abal-abal rata-rata hanya bisa bertahan 6 bulan atau setengah tahun. Ada yang bisa lebih awet, ada juga yang lebih cepat rusak. Kerusakan ataupun penurunan performa pada baterai HP bisa dirasakan secara langsung. Semisal smartphone kalian tiba-tiba mati tanpa sebab, hal ini terjadi karena tegangan baterai drop secara tiba-tiba. Yang selanjutnya, mungkin jadi lebih sering mengecas HP. Misal pada saat HP kalian baru, perlu mengecas HP 2 hari sekali, namun setelah beberapa tahun, harus melakukan charging 2 kali sehari. Itu charging atau minum obat. Jika kalian memiliki tanda-tanda baterai error, sebaiknya segera diganti. Jangan biarkan baterai kalian merusak komponen HP lainnya. Pada kasus ini, baterai yang melembung menyebabkan layar bagian bawah terangkat. Namun masih beruntung, layarnya masih berfungsi dengan normal. Untuk menempelkan baterai baru, saya hanya menggunakan double tap seperti biasa. Ini saya rasa cukup untuk merekatkan baterai tanam, karena baterai ini sebenarnya sudah ditahan oleh casing dari HP ini. Selanjutnya tinggal pasangkan konektornya dan hidupkan HP untuk mencobanya. Ini tombol power juga mengalami error ataupun kendala karena saya rasa kurang responsif. Dipencet kadang tidak merespon. Namun akan saya tanyakan ke pemiliknya dulu sekalian diganti atau biarkan seperti itu saja. Karena HP menyala dengan normal, maka kita tutup saja HP-nya kembali. Untuk menutup atau memasang backdoor-nya, tinggal tekan-tekan saja seperti ini sampai rapat. Kita masih harus merekatkan LCD ke bezel dari HP ini. Karena layar bagian bawah lepas cukup parah, sehingga saya akan tempelkan lagi dengan lem. Lem yang saya gunakan adalah lem B7000. Lem ini biasanya saya gunakan untuk mengelem LCD ataupun casing HP. Bentuk dari lem ini adalah seperti silikon gel, warna clear ataupun bening. Jepit layar agar tidak berubah posisi dan lem menempel dengan sempurna. Untuk kalian yang tidak memiliki penjepit layar, bisa gunakan karet gelang untuk mengikatnya. Setelah dirasa agak kering,
Jangan lupa untuk memasang kembali skrup kecil yang berada di bagian bawah tadi. Setelah semuanya beres, tinggal bersihkan saja HP-nya. Bagi kalian yang terfikirkan bagaimana cara menjaga baterai agar masa pakai dari baterai bisa bertahan lama, tentu saja sudah banyak berbagai video dan tulisan di internet tentang hal tersebut. Misal dengan cara selalu menggunakan charger original, menggunakan baterai antara 30-80%, menggunakan fitur power saving, menjaga suhu baterai tetap dingin, dan lain sebagainya. Namun saya bukanlah tipe orang yang seperti itu. Saya lebih suka memaksimalkan kinerja dari beberapa barang elektronik yang saya miliki, daripada harus diperbudak atau dipersulit dengan menjaga barang yang harusnya membantu dan memudahkan saya dalam beraktivitas. Dan kalau misal kemungkinan terburuk rusak, ya nanti tinggal diganti saja. Saya memiliki keyakinan baterai dan smartphone harusnya sudah dibuat dengan berbagai macam proteksi dari pabrikannya. Contoh semisal baterai 0%, HP otomatis mati. Keyakinan saya biarpun baterai 0%, sebenarnya masih sedikit menyimpan daya listrik untuk menjaga agar baterai tidak cepat rusak. Segala macam perawatan dan pencegahan memang bagus, namun memang harus dipastikan seberapa besar tindakan tersebut berpengaruh dan seberapa besar usaha kita untuk melakukan hal tersebut. Apakah sebanding? Manfaatkanlah teknologi, jangan sampai diperbudak oleh teknologi yang harusnya membantu kita dalam beraktivitas. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, share agar orang lain juga tahu informasi ini. Subscribe channel ini untuk mendukung saya membuat video dari apa yang saya kerjakan. Dan jangan lupa tuliskan kritik, saran, pertanyaan, atau pengalaman kalian di kolom komentar. Banyak salah mohon maaf, dan sampai berjumpa kembali.